Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Perkenalkan, saya Fredika Delovita dengan NIM 222111048 dari HES 4B yang akan menjelaskan mengenai asas berlakunya hukum pidana. Dalam KUHP diatur dua asas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, yakni yang pertama, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Nah, yang pertama, kita akan membahas asas berlakunya hukum pidana menurut waktu asas atau asas legalitas. Asas ini merupakan asas yang fundamental yang akan menentukan saat kapan hukum pidana dapat diberlakukan. Dasar hukum asas ini adalah pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu. Tujuan dari asas legalitas ini sendiri yaitu untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law. Fungsi dari asas legalitas ini sendiri yang pertama yaitu fungsi melindungi, yakni sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Yang kedua, ada fungsi instrumental, yakni di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Nah, terdapat 4 prinsip yang terdapat dalam asas legalitas. Yang pertama itu ada lex scripta, di mana hukum didasarkan pada undang-undang tertulis. Yang kedua, ada lex certa, yakni undang-undang yang dirumuskan, terperinci, dan cermat. Hukumannya jelas, bentuk dan beratnya. Yang ketiga, ada lex praevia, yakni asas larangan berlaku surut dalam hukum pidana. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada lex scripta, perumusan secara ketat dan larangan analogi dalam hukum pidana. Lalu, bagaimana jika terjadi perubahan aturan? Nah, asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikecualikan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 yang isinya yakni jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Selanjutnya kita akan membahas asas berikutnya, yakni asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Di sini ada 4 asas di dalamnya. Yang pertama itu ada asas teritorialitas atau asas kewilayahan. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Ini terdapat dalam KUHP pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, ada asas nasionalitas aktif atau asas personalitas atau dengan kata lain asas kewarganegaraan. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara atau di luar negeri. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi WNI dimanapun berada, atau dengan kata lain bahwa hukum pidana Indonesia selalu mengikuti orang Indonesia kemanapun berada. Hal ini terdapat dalam KUHP pasal 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada asas yang ketiga yakni asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga negara atau orang asing. Ini terdapat dalam KUHP pasal 4 butir pertama, kedua, ketiga, dan terdapat dalam pasal 8. Selanjutnya ada asas
keempat atau asas yang terakhir, yakni asas universalitas, di mana berlakunya undang-undang hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Hal ini terdapat dalam KUHP pasal 4 sub ke-2 dan pasal ke-4 sub ke-4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.